Selamat berjumpa kembali di ruang belajar KKG PAI Kecamatan Sragen. Bersama saya Bapak Eko Nugroho dari Guru Agama Islam SD Negeri 3 Sragen. Di sini Pak Eko akan menyampaikan materi di kelas 5, yaitu di bab 5 tentang Rasul Allah Subhanahu wa taala idolaku. Untuk itu, selamat menyaksikan. Kisah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihissalam berasal dari Bani Israel, hidup pada masa Raja Talut. Musuhnya adalah Raja Jalut. Nabi Daud alaihissalam perang melawan Raja Jalut menggunakan ketapel. Beliau diangkat menjadi menantu Raja Talut sekaligus penasehat kerajaan. Beliau juga diangkat menjadi raja oleh Raja Talut. Kemudian beliau mempunyai sikap bijaksana, adil, dan tidak semena-mena. Mempunyai keistimewaan yaitu gunung dan burung tunduk kepada Nabi Daud alaihissalam untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang lain adalah Nabi Daud alaihissalam terbiasa dengan sehari puasa, sehari tidak. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam adalah: yang pertama, dapat meluknakan besi. Yang kedua, mendapat wahyu kitab Zabur yang berisi tentang pelajaran, peringatan, dan nyanyian serta pujian kepada Tuhan. Kemudian Nabi Daud alaihissalam juga membagi harinya menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu sehari untuk beribadah, yang kedua sehari menjadi hakim, yang ketiga sehari memberi pengajaran, yang keempat sehari untuk kepentingan pribadi. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sikapnya yang bijaksana dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi raja Bani Israel menggantikan ayahnya. Bala tentaranya dari golongan manusia, binatang, dan jin. Salah satu bala tentaranya yaitu burung Hud memberikan informasi ada negeri Sabah. Di situ ada Ratu Balqis yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, melainkan menyembah matahari. Lalu burung Hud memberikan surat kepada Ratu Balqis dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang berisi ajakan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ratu Balqis pun memberi hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, namun ditolaknya. Ratu Balqis alaihissalam lalu datang ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam atas perintahnya. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam ingin memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum Ratu Balqis sampai ke istana Raja Sulaiman. Kemudian tentara Nabi Sulaiman yang bernama Jin Ifrit menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam sebelum berdiri dari tempat duduknya. Lalu Asif bin Barkia sanggup memindahkan sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam berkedip. Lalu Nabi Sulaiman meminta untuk Asif bin Barkia untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis. Setelah Ratu Balqis sampai di istana Raja Sulaiman, Ratu Balqis melihat kemegahan istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya Ratu Balqis pun tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beserta rakyat Sabah. Selanjutnya mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu dapat menguasai bangsa jin, dapat berbicara dengan hewan, angin, dan permadani terbangnya. Keistimewaan dari Nabi Sulaiman adalah dia adalah seorang pemimpin atau raja yang bijaksana. Beliau juga memiliki 700 istri yang salah satunya yaitu Ratu Balqis. Dikutip dari kitab Taurat. Kemudian keteladanan yang kita ambil dari Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Nabi Daud alaihissalam memiliki sikap yang bijaksana, adil, dan tidak semena-mena. Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki sikap yang bijaksana dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Selanjutnya, kisah Nabi Ilyas alaihissalam.
Nabi Ilyas adalah benar-benar seorang rasul dan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Hal itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah As-Saffat ayat 123 yang artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang dari rasul-rasul. Nama Ilyas disebut 4 kali dalam Al-Quran, yaitu di surah As-Saffat dan surah Al-An'am. Nabi Ilyas adalah seorang yang soleh dan taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Nabi Ilyas adalah seorang yang bertakwa, ia hidup di tengah-tengah masyarakat yang syirik, yaitu menyembah berhala. Kaum Nabi Ilyas adalah keturunan Bani Israel yang tinggal di kota Baalbek. Kota ini berada di wilayah Libanon. Mereka menyembah berhala yang dinamakan Baal. Nabi Ilyas terus-menerus meminta kaum Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum Bani Israel tetap menolak dakwah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas tetap bersabar menghadapi kaumnya. Suatu ketika Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghentikan hujan. Allah memperkenankan doa Nabi Ilyas. Selama 3 tahun wilayah tersebut tidak turun hujan. Akibatnya hewan-hewan ternak dan tumbuhan banyak yang mati. Kaum Nabi Ilyas alaihissalam mengalami banyak kesusahan. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam mau meninggalkan berhala dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Namun setelah menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ingkar kembali dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang lebih berat lagi, yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat. Nabi Ilyas dan kaumnya yang beriman selamat dari bencana tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ilyas untuk menggantikan Nabi Ilyas. Keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam, beliau adalah orang yang soleh, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, juga penyabar. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam dalam Al-Quran, nama Ilyas disebutkan sebagai orang yang dilebihkan derajatnya dalam surah Al-An'am, yang artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat saat di masanya. Allah juga menggolongkan Nabi Ilyasa sebagai orang yang paling baik. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Terdapat dalam Quran surah As-Sad ayat 48. Pertemuan Nabi Ilyas dengan Nabi Ilyasa bermula saat Nabi Ilyas memasuki rumah seorang kaum Bani Israel. Di rumah tersebut terdapat anak kecil yang sedang sakit. Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kecil itu sembuh. Tidak lama kemudian, anak kecil itu sembuh. Lalu anak kecil itu mengikuti ajaran Nabi Ilyas alaihissalam. Ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata anak kecil itu adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah Nabi Ilyas wafat, Nabi Ilyas meneruskan dakwahnya. Ketika itu, sebagian kaum Nabi Ilyas masih ada yang menyembah berhala. Mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau menerima agama yang dibawa oleh Nabi Ilyas. Meskipun demikian, Nabi Ilyas tetap bersabar dan tidak berputus asa. Nabi Ilyas tetap bertekad untuk membawa kaumnya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum Bani Israel adalah yang menjadi pengikut Nabi Ilyas. Mereka hidup rukun dan damai hingga Nabi Ilyas wafat. Mereka sangat sedih dengan wafatnya Nabi Ilyas. Setelah semakin lama Nabi Ilyas wafat, mereka mulai meninggalkan ajaran Nabi Ilyas. Semakin lama mereka semakin kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan yang dapat kita ambil dari Nabi Ilyas alaihissalam adalah: 1. Mempunyai derajat yang tinggi. Beliau menjadi orang yang paling baik, penyabar dan tidak putus asa. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki nama lengkap, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Beliau lahir waktu subuh Senin 12 Rabiul Awal
atau 20 April 571 Masehi. Dikenali sebagai tahun gajah, bertepatan dengan peristiwa yaitu tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang menyerang Ka'bah. Tempat lahirnya adalah di rumah Abu Thalib, Mekah Al-Mukarramah. Nama bapaknya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nama ibunya adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Pengasuh pertama yaitu Barokah Al-Habsyah atau dikenal dengan Ummu Aiman, yaitu hamba perempuan bapak Rasulullah SAW. Ibu susu yang pertama yaitu Suwaibah, hamba perempuan dari Abu Lahab. Ibu susu yang kedua yaitu Halimah binti Abu Zu'aib As-Sa'diyah, lebih dikenal Halimah As-Sa'diyah. Suaminya bernama Abu Kabsyah. Pada usia 5 tahun terjadi peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh 2 malaikat untuk mengeluarkan kotoran dalam hatinya. Pada usia 6 tahun, ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa, sebuah perkampungan yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Baginda dijaga oleh Ummu Aiman, hamba perempuan bapak Rasulullah SAW, dan dibiayai oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Pada usia 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib pula meninggal dunia. Baginda dijaga oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Pada usia 9 tahun, setengah riwayat mengatakan pada usia 12 tahun, Baginda bersama pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam atas urusan perniagaan di kota Busra, negeri Syam. Pada usia 25 tahun, Baginda berdagang kali kedua ke Syam atas urusan perniagaan milik Khadijah binti Khuwailid As-Asadiyah. Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisyarah, lelaki suruhan Khadijah. Baginda bersama-sama Abu Thalib dan untuk beberapa orang pamannya yang lain pergi berjumpa Amr bin As, paman Khadijah, untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu. Mas kawin Baginda kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham. Pada usia 40 tahun Baginda menerima wahyu di Gua Hira, yaitu wahyu pertama yang turun adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Pada usia 53 tahun Baginda berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dengan ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 24 September 622 Masehi, dan Islam berkembang hingga sekarang. Pada usia 63 tahun kewafatan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Keteladanan Nabi Muhammad SAW: 1. Mempunyai sifat jujur. 2. Dapat dipercaya. 3. Cerdas. Dan 4. Menyampaikan amanah. Nah, demikian tadi yang dapat Pak Eko sampaikan. Mudah-mudahan memberi inspirasi, bermanfaat buat anak-anak sekalian dan mempermudah anak-anak dalam belajar. Untuk itu kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.